Gunakan.
Amin. Terima kasih Lloyd. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Malam ini pembicara kita adalah Pendeta Sutrisno Cakra Prawira. Dipersilakan Pak Pendeta sekaligus memperkenalkan diri dan keluarga. Baik, terima kasih. Sesien. Selamat pagi waktu Indonesia dan selamat malam waktu Colorado. Salam untuk kita semuanya. Salam dari Indonesia. Dan kebetulan pada saat ini kami sedang mengadakan kunjungan pelayanan untuk evaluasi kerja di daerah-daerah dan lembaga. Dan pada saat ini posisi kami sedang ada di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Salam dari kami sekeluarga, Ibu Cakra di Jakarta, dan juga anak-anak kami, beberapa di antara kita mungkin sudah mengenal. Yang pertama sudah menikah, dan sekarang mereka bekerja di Bandung, di klinik sebagai dokter, suami dan istri. Lantas kemudian anak yang kedua sedang berada di Denpasar, sudah menikah juga, Agnes, dan mereka ada di Rumah Sakit Sangla, Denpasar. Demikian juga anak yang ketiga masih single, Shelly Cakra Prawira, yang sudah bekerja untuk suatu perusahaan di Cayman, di depan Teluk Meksiko, tapi bekerja di Jakarta. Dan terima kasih untuk undangan yang diberikan melalui saudara Sam Leong, Sam, untuk melayani ibadah kesaksian dan doa pada malam hari ini. Dan ini adalah, kalau tidak salah, pelayanan saya atau kami yang kedua di Colorado. Yang pertama adalah tahun yang lalu, bulan Agustus juga, bulan Agustus tahun 2020 ya, Bro Simorangkir ya kalau nggak salah. Puji Tuhan. Dan walaupun saya belum pernah ke Jemaat Colorado, tapi paling sedikit saya sudah melayani 2 kali. Ya, sudah pernah masuk di Colorado hanya di ujung-ujungnya saja. Kalau nggak salah dulu di Laughlin itu dekat Colorado, masuk dari situ. Hanya masuk sebentar kemudian keluar lagi. Baik, terima kasih. Puji Tuhan juga boleh bertemu dengan beberapa yang kami kenal. Mungkin nggak bisa sebut satu-satu. Ada Ibu Marce Balean. Pada waktu kami di Bandung, dulu kami biasa untuk meminjam villa yang ada di Lembang untuk kami mengadakan retreat atau training untuk pelayanan di sana. Puji Tuhan, terima kasih. Kalau ada villa di Colorado, kami juga boleh pinjam nanti untuk kita datang ke Colorado. Terima kasih dan puji Tuhan, oleh karena Gembala Jemaat Colorado sekarang adalah Pendeta Praban Lim. Saya punya sahabat, teman, pernah sama-sama satu kelas di IAS, dan beliau menjadi profesor di IAS dan kemudian ke Amerika. Dan kita senang oleh karena ini keluarga yang sangat baik. Pada waktu kami di IAS, beliau banyak menampung dan mendukung kami juga mahasiswa-mahasiswa dari Indonesia. Gembala jemaat yang lalu, kalau nggak salah masih pendeta siapa ini tadi? Saya lupa tadi. Pendeta Joram Tumarante. Joram, pendeta Joram, sorry. Pendeta Joram.
yang akan retire. Saya melihat ada nama Bapak Suyatno. Apakah ini Bapak Suyatno yang beberapa waktu yang lalu kami melawat keluarga di Salatiga? Ya, kami bertemu dengan keluarga, kami berdoa untuk orang tua di Salatiga. Kalau memang pas, ya. Baik, pada malam hari ini saya rindu untuk membagikan firman Tuhan. Izinkan saya untuk share screen. Baik, pada malam hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan, tapi pada saat yang sama ini adalah juga merupakan kesaksian dari kami yang sedang melayani di Indonesia. Judulnya adalah berdoa untuk ladang Injil di Indonesia. Walaupun Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian ada di Amerika, tetapi sedikit banyak hati masih tertaut dengan Indonesia, dan mari kita dukung dan doa untuk ladang penginjilan di Indonesia. Saudara sekalian, sebagai umat Tuhan di Gereja Masehi Advent hari ke-7, kedatangan Yesus yang kedua kali adalah merupakan pengajaran yang paling pokok dalam gereja. Ini adalah pengharapan bagi umat-umat Gereja Masehi Advent hari ke-7, bagi kita yang paling menguatkan dan paling menggembirakan. Dan pada saat yang sama, kedatangan Kristus yang kedua kali adalah merupakan satu kebenaran yang memberi kepada kita sukacita. Tadi sudah saya sebut pengharapan. Bukan hanya kita yang memulai untuk memiliki pengharapan bagi kedatangan Kristus, tetapi orang-orang saleh pada waktu yang lalu. Umat-umat Tuhan pada waktu yang lalu dari sejak sejarah dimulai. Juga mengharap akan kedatangan juru selamat, kedatangan Mesias, ya, seorang yang diurapi untuk memberikan kelepasan. Adam dan Hawa, kalau kita membaca tulisan Roh Nubuat, menantikan datangnya Mesias untuk menolong mereka kembali ke Taman Eden. Ketika anak yang pertama lahir, mereka sudah berpikir, inilah Mesias itu. Mereka berpengharapan seperti itu. Kalau kita membaca firman Tuhan, Henok juga menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ayub, Pemazmur, Yesaya 26 ayat 19, inilah hari yang kita nanti-nantikan. Yesus sendiri berjanji untuk datang kembali. Dan malaikat-malaikat suci, malaikat-malaikat Tuhan juga mengatakan, Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga. Para malaikat juga menekankan, memastikan janji kedatangan yang kedua kali. Rasul-rasul juga memiliki pengharapan yang sama. Rasul Paulus mengatakan, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus
akan lebih dahulu bangkit. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-16. Yohanes di Patmos. Yohanes mendapat khayal tentang kedatangannya. Yesus berkata, "Ya, aku datang segera." Dan sambutan dari Yohanes menyuarakan doa dan juga doa kita. Datanglah, ya Tuhan Yesus. Wahyu 22 ayat 20. Tokoh-tokoh reformasi mengkhotbahkan dan memiliki pengharapan yang sama. Dari Martin Luther, Melanchthon, Calvin, Knox, dan seterusnya. Mereka banyak menulis tentang janji kedatangan yang mereka nanti-nantikan dalam kehidupan mereka. Kedatangan Yesus yang kedua adalah pengharapan kita, dan itu akan terjadi sebentar lagi. Kita meyakini bahwa kedatangannya sudah di ambang pintu, dan kita sering menyanyi Al-Masih di muka pintu. Secara sekilas kita tidak membahas satu demi satu, tapi semua yang ada tertulis dalam firman Tuhan hampir semuanya sudah dipenuhi, sudah digenapi, dan tinggal menunggu hari hanya. Nubuatan tentang datangnya pencemooh-pencemooh. Nubuatan tentang datangnya Mesias palsu dan nabi-nabi palsu yang mengajarkan ajaran-ajaran yang tidak alkitabiah. Peperangan, kelaparan, gempa bumi, wabah penyakit, pengetahuan yang bertambah, kemerosotan moral, semua sudah digenapi di depan mata kita. Dan kita tinggal menunggu kedatangan Yesus setelah pekabaran Injil ke seluruh dunia digenapi. Saudara sekalian, kita sudah hampir masuk surga. Kita sudah hampir kita sudah juga di ambang pintu surga. Ada dua hal yang kita mau sedikit ulas tentang wabah penyakit dan tentang pekabaran Injil. Pandemi tanpa perlu dijelaskan, kita sudah melihat bersama-sama, merasakan bersama-sama, dan kita juga merasakan kehilangan beberapa keluarga dan juga saudara-saudara yang kita kasihi, umat-umat Tuhan di gereja. Hal ini juga sudah dituliskan, sudah dinubuatkan, dan kita tinggal melihat sekarang kegenapannya. Dalam kitab Lukas pasal 21 ayat 11. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat di langit. Penyakit sampar ini sudah dinubuatkan. Di dalam King James Version ditulis pestilences. Pestilences ini dilafalkan dalam bahasa Yunani laimos. Inilah yang diterjemahkan di terjemahan baru, penyakit sampar, dan ini yang diterjemahkan di beberapa versi Alkitab bahasa Inggris, termasuk American Version dan King James Version. Wabah atau pandemi, ya, wabah penyakit. Dan inilah yang diterjemahkan juga dalam bahasa Indonesia sehari-hari dalam Lukas 21 ayat 11 dengan wabah penyakit.
Di mana-mana akan terjadi gempa bumi yang hebat, bahaya kelaparan, dan wabah penyakit. Kata di mana-mana ini merupakan satu kejadian yang tidak terjadi di satu tempat, satu negara, tetapi hampir di semua negara. Jadi di mana-mana. Kita melihat dari sisi yang lain, kita bersyukur oleh karena kita boleh merespons pandemi ini di Indonesia. Ini saya sudah mulai membuat kesaksian. Respons di Indonesia dengan adanya pandemi ini, kami sudah mulai melakukan langsung pelayanan online. Kami mendorong, encourage daerah-daerah untuk memproduksi video-video dengan membuat studio digital studio. Di semua daerah kita dorong untuk membangun studio. North Sumatra Mission, mereka membangun studio baru mereka. Jakarta Local Conference, mereka mengupgrade studio mereka. West Java Conference, mereka juga membangun studio baru dengan membuat satu ruangan baru. Central Java Mission, ini di Salatiga, mereka membangun bangunan baru, ruangan baru, khusus untuk digital studio. Lantas kemudian East Kalimantan Mission, mereka juga memiliki studio yang bagus. East Java Conference, mereka juga membangun dan hampir selesai. Di bulan ini mereka sudah selesai. Nah, saudara sekalian, demikian juga di tempat-tempat yang lain. Mari kita berdoa untuk ladang Injil di Indonesia di masa pandemi dan juga waktu-waktu yang akan datang. Nah, sekalian, yang berikutnya adalah pekabaran Injil ke seluruh dunia. Kami meyakini bahwa ketika Tuhan Yesus sudah mau datang, kami meyakini bahwa kita harus menggenapi nubuatan yang ini. Sebagai umat-umat Tuhan, untuk giat, lebih semangat. Sebagai gereja, kita juga harus lebih tajam mengarahkan misi gereja untuk penyelesaian pekerjaan Tuhan. Kami mau memberikan kesaksian beberapa. Saya hanya menyampaikan dalam bentuk ide dan gambar beberapa. Jadi mungkin akan berjalan dengan cepat. Beberapa kesaksian penginjilan di Uni Indonesia Kawasan Barat supaya kita ikut mendoakannya. Yang pertama, kami memiliki proyek yang kami sebut dengan Church Planting Project nomor 1. Ini yang diadakan di dua unreached people group, ya, major people group. Yang pertama adalah untuk Javanese Muslim di Purbalingga. Ini proyek cukup besar yang memiliki pendekatan pada budaya dan melalui budaya dan ya, kesukuan. Lantas kemudian Balinese Hindu di Denpasar. Kita masih memiliki tantangan yang sangat banyak, yaitu untuk seperti Aceh, Padang, Madura, dan sebagainya. Tapi kita mulai yang dua, yang Sundanis sudah berjalan. Ini adalah ibadah yang kita lakukan di Denpasar pada awal tahun untuk komunitas Advent Bali, ya, komunitas Advent Bali. Kami beribadah dalam bahasa Bali, kami dengan suasana Bali, dan kemudian lagu pujian dan khotbah disampaikan dalam bahasa Bali oleh orang Bali. Dan sekalian diakhiri dengan ada baptisan 2 orang. Ini adalah orang Bali, 2 ibu-ibu ini. Dan ini adalah ketua uni kita dan ketua distrik di sana. Kita doakan mereka rindu untuk memiliki gereja
yang memiliki prioritas penginjilan kepada suku Bali secara khusus. Walaupun gereja-gereja yang ada di sana juga memiliki prioritas untuk penginjilan kepada orang Bali. Lantas kemudian yang kedua adalah masih di church planting. Ini adalah church planting project di 50 kota kabupaten. So sekalian, di masa pandemi ini kita melihat dengan pertolongan Tuhan ladang-ladang yang masih terbuka dan kemudian kita respons. Di Indonesia ini ada 415 kota kabupaten. Dan hampir kebanyakan sudah ada gereja-gereja yang berdiri di sana yang sudah diorganisasikan. Dan masih ada 150 kota kabupaten, atau tepatnya 149, yang belum ada gereja Masehi Advent hari ke-7. Itulah sebabnya kami terpanggil untuk mengirimkan misionari-misionari, tamatan-tamatan dari UNAI, dari Siantar, beberapa dari UNCLUB, untuk kita kirim sebagai misionari. Kita latih sebentar, baru kita kirim untuk membuka ladang baru di kota kabupaten yang belum ada gereja Masehi Advent hari ke-7 yang diorganisasikan. Jadi untuk 5 tahun pertama kita mengambil 50 kota kabupaten. Nanti 50 tahun berikutnya 50, 5 tahun berikutnya 50. Ini kami berkunjung ke beberapa tempat. Ini adalah Pendeta Dr. Sipayung, pernah berbicara di Colorado. Ini juga Pendeta Ahimas, dan ini adalah tamatan kependetaan. Biasanya 2, ini di tempat ini ada 1. Dan kami berkunjung ke sana. Dan bila mana ada kesempatan tidak bisa dilakukan di rumah, kami doakan di pusat kotanya untuk memulai pekerjanya Global Mission Pioneernya. Kita doakan di alun-alun di pusat kota untuk menyemangati mereka. Lantas kemudian ini yang terakhir kalau nggak salah pada waktu kunjungan ke Pulau Seribu. Di Pulau Seribu adalah satu kabupaten di bagian dari Jakarta Local Conference, Jakarta. Di satu pulau yang bernama Pulau Pramuka, kami mengirimkan misionari karena Saudara Giovanni Pakasi, dan mereka sekarang ada di sana. Dan sudah sekalian, untuk menjangkau setiap kabupaten, kami membutuhkan dana 60 juta rupiah untuk proyek 5 tahun. Setiap tahun 60 juta rupiah. Setiap tahun untuk 5 tahun, 60 kali 5. Jadi untuk transport, untuk stipend, untuk kontrak rumah, untuk asuransi kesehatan, dan untuk proyek penginjilan. Tidak terlalu mahal. Dan untuk tahun ini kita membutuhkan 60 kali 50. Setiap tahun kita membutuhkan sekitar 3 miliar. Puji Tuhan, tahun ini kita sudah mengirimkan ke 46 titik dari 50. Jadi masih ada sisa 4 titik lagi. Untuk Aceh, Sumatera Utara, daerah yang termasuk sulit, kita sudah mengirimkan 5 di 5 kota kabupaten. Dan kita akan penuhkan sampai 50 di tahun ini. Dan saudara sekalian, ketika kami share ini kepada lembaga-lembaga, rumah sakit, universitas, sekolah, dan juga awam, lembaga-lembaga mensupport, dan ini sebagian dibantu oleh lembaga-lembaga, rumah sakit, dan universitas dari penghasilan mereka. Tapi ketika kami bercerita kepada anggota gereja berkata, kenapa kami tidak dilibatkan?
Itulah sebabnya kami membuka persembahan 1 kali dalam 1 triwulan. Ada persembahan Sabat 13 untuk misi sedunia. Tetapi kita membuka Sabat ke-7 yaitu untuk misi se-Uni Indonesia kawasan Barat, yaitu untuk menjangkau daerah-daerah baru di kota-kota kabupaten. Jadi dengan support dari anggota jemaat, kita harapkan akan terjadi percepatan. Tidak dalam waktu 15 tahun, tetapi akan kita doakan untuk kurang dari 10 tahun, ya semua sudah terjangkau. Mari kita juga tolong dukung doa yang ini. Baru kemudian ada church planting yang ketiga, yaitu di setiap distrik. Gereja-gereja kita di Uni Indonesia kawasan Barat ini dibagi ke dalam distrik-distrik. Di Indonesia ada 210 distrik. Di setiap distrik ada yang 10 gereja, ada yang 9 gereja, ada yang 5 gereja, ada yang 4 gereja. Tapi kita dorong, kita dukung agar supaya setiap distrik menambah 1 gereja baru di setiap distriknya. Jadi dalam 5 tahun kita berharap distrik akan berkembang, bertambah gereja sebanyak 1 distrik, 1 gereja. Dan untuk sekarang ini kita memiliki 59 prospek yang mudah-mudahan segera bisa diorganize. Dan yang berikutnya, church planting di gereja, tetapi ini lebih pada mengawali, ya, pekerjaan awal. Kita dorong, kita dukung supaya setiap gereja memiliki sebuah cabang sekolah Sabat. Ada beberapa gereja sebelumnya yang untuk berpuluh-puluh tahun gereja lokal tidak memiliki cabang sekolah Sabat satupun. Bahkan ada gereja di satu kota 5 tahun yang lalu. Pernah saya bertemu dengan mereka dan ngobrol. Mereka katakan gereja kami di kota ini sudah berumur 70 tahun lebih. Tapi selama 70 tahun itu, gereja itu tetap 70 tahun yang lalu 1 gereja. 70 tahun kemudian 1 gereja. Jadi kurang berkembang. Jadi kita doakan, kita dukung supaya kita yang punya 880 gereja di Indonesia Barat, mereka memiliki paling sedikit 1 cabang supaya Injil ini berkembang, supaya kerajaan Allah ini diperluas, supaya Tuhan Yesus segera datang. Dari 880 kita baru memiliki 307 cabang sekolah Sabat. Kita masih perlu didoakan dan didukung. Lantas kemudian yang terakhir adalah di total member involvement. Ini adalah yang paling mendasar, yang paling besar, yang paling merupakan tantangan yang terbesar, yaitu agar supaya setiap anggota terlibat, menjangkau, aktif keluar. Tidak ada satupun keluarga atau anggota yang tidak terlibat dalam penginjilan. Satu yang kami buat di masa pandemi ini adalah melalui online evangelism, online interactive Bible study, dan juga KKR.net, selain daripada Hope Channel Indonesia. Ini kami lakukan dari sejak bulan Agustus tahun yang lalu sampai dengan sekarang masih berjalan. Dan setiap malam melalui Zoom, YouTube, Facebook, kami bisa mendapatkan tamu sekitar 700 sampai 1000 setiap malam. Dan ini beberapa pembicara dari daerah-daerah dan juga dari lembaga, dari universitas. Dan ini adalah foto-foto mereka menyaksikan online Bible study.
Ada juga keluarga-keluarga, anak-anak dikumpulkan, sangat menarik. Mereka keluarga berkumpul di rumah, mati pelajaran firman Tuhan. Ada yang secara pribadi sendiri di depan komputernya atau di depan HP-nya menikmati pelajaran firman Tuhan dengan serius dan dengan sungguh-sungguh. Ada yang sambil mengasuh anaknya, mereka mendengarkan firman Tuhan melalui HP yang kecil yang ada di jendela, tapi mereka terberkati oleh karena firman Tuhan. Ada pasangan suami istri, ada yang menonton melalui televisi. Dan terus kemudian ini adalah keluarga yang lebih besar. Dan ini adalah kumpulan di satu tempat di Jawa Barat, ya, di Jawa Barat. Satu keluarga ini keluarga sederhana, tapi mereka punya usaha memproduksi makanan untuk kehidupan mereka. Lantas kemudian semua itu diakhiri dengan baptisan, ini di Jawa Barat. Dan terus kalian ada satu kelompok yang ini dari Jawa Barat yang menerima baptisan dalam waktu beberapa bulan yang lalu, satu kumpulan yang cukup besar. Tuhan memberkati mereka dengan jiwa-jiwa yang baru. Dengan pertolongan Tuhan hingga sampai saat ini kita sudah ada umat-umat Tuhan yang baru yang ditambahkan sebanyak 2.312. Sebagai penutup, saudara sekalian, firman Tuhan mengatakan, apabila semua itu mulai terjadi, sehubungan dengan tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua kali, Tuhan Yesus katakan, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah sangat dekat. Lukas pasal 21 ayat 36, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Kami di Indonesia sedang sibuk bekerja, sedang saling mendukung satu sama lain supaya semua ikut terlibat, dan mohon umat-umat Tuhan di Colorado mendoakannya, dan kami doakan juga umat-umat Tuhan di Colorado di Amerika juga sedang melakukan pekerjaan yang sama untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan supaya Tuhan segera datang untuk menjemput kita semua. Karena bila mana kita melihat semua tanda-tanda tadi, hampir semua sudah digenapi, kecuali satu lagi, yaitu ketika Injil sudah diberitakan ke semua, maka Tuhan datang yang kedua kali. Kiranya Tuhan memberkati kita ketika kita menyadari bahwa Yesus datang segera. Tuhan memberkati kita semua. Amin. 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 Terima kasih Pendeta Sutrisno untuk pelayanan firman Tuhan, bahkan kesaksian yang sudah kita dengarkan bersama, bahkan kita melihat pekerjaan Tuhan di Uni Indonesia kawasan Barat. Ya, kita melihat banyak sekali kemajuan-kemajuan, banyak jiwa-jiwa yang dibaptiskan. Tentunya kita semua mendukung dan mendoakan semua program-program yang sementara berjalan. Kita akan mengikuti lagu penutup. Pak Simpson Pangaribuan ada bergabung. Dipersilakan. Selamat pagi, selamat malam. Terima kasih pendeta renungannya. Terima kasih Simpson. Kerjalah
sabda Tuhan kita akan kuat. Mari kita bekerja seberapa dapat. Kerjalah, 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 kerjalah. Haraplah, jagalah sampai datang Tuhan Yesus. Kerjalah, kerjalah agar orang lapar dan yang haus pun dituntun ke hidup benar. Dalam salib Yesus kita takkan gagal, sambil masukkan kabar selamat kekal. Kerjalah, 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 kerjalah. Haraplah, jagalah sampai datang Tuhan Yesus. Kerjalah, kerjalah dalam kuasa Allah, baju putih dan mahkota upah kita. Dalam negeri senang kita tinggal tetap, ramai-ramai bersorak selamat kekal. Kerjalah, 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 kerjalah. Haraplah, jagalah sampai datang Tuhan Yesus. Kerjalah, 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 kerjalah. Haraplah, jagalah sampai datang Tuhan Yesus. Amen. Amin. Terima kasih Bapak Simpson. Saat ini kita akan berdoa untuk doa penutup, tapi kita mintakan Pendeta Praban Barnalim untuk mendoakan doa penutup, sekalian mendoakan program-program yang sedang berlaku di Uni Indonesia kawasan Barat untuk pelayanan bahkan pekerjaan Tuhan yang tersebar di Uni Indonesia kawasan Barat. Dipersilakan Pendeta Praban untuk sekalian mendoakan doa tutup dan mendoakan program-program di Indonesia. Oke, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam sorga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih pada malam ini. Umat-umat Tuhan dari jemaat Jasdak dapat berkumpul, berdoa, memberikan kesaksian, mendengarkan firman Tuhan dari hamba-Mu, Pendeta Cakra Pawira, yang menguatkan hati kami semua Tuhan. Kami rindu untuk masuk surga, kami rindu untuk bertemu dengan Yesus pada waktu kedatangannya yang kedua kali. Oh Tuhan, siapkanlah hati dan pikiran kami. Tanda-tanda dari kedatangan Tuhan sudah nyata. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di akhir zaman ini memberitakan Tuhan pasti datang. Itulah sebabnya Tuhan, hamba-Mu Pendeta Cakra telah memberikan kesaksian dan mengajak kami semua untuk giat dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Tuhan tolong umat-umat-Mu agar kami dapat mengatur prioritas kami dalam hidup, sehingga kami boleh memprioritaskan Tuhan, keluarga, dan pekerjaan di dalam kehidupan kami masing-masing, sehingga kami boleh dipersiapkan untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk hamba-Mu Pendeta Cakra dengan tugas yang sudah dipercayakan kepadanya untuk membidangi segala hal-hal yang berkaitan dengan misi gereja Tuhan yang ada di Uni Indonesia bagian Barat. Berikan kesehatan kepada hamba-Mu ini Tuhan, kepada istri, kepada anak-anak, kepada mantu dan anggota keluarga, dan juga kepada pimpinan yang lain yang ada di Uni Indonesia bagian Barat. Biarlah nama Tuhan selalu dimuliakan dan ditinggikan. Sekali lagi Tuhan berkati anggota jemaat Jasdak dengan segala permohonan mereka, baik yang diutarakan maupun yang tidak. Biar mereka boleh istirahat malam hari ini dengan hati yang gembira, hati yang damai untuk menerima berkat tidur dari Tuhan malam ini. Inilah doa kami, berkati semua customer Tuhan, jaga malam ini,
Tuhan peliharakan mereka semua, sehingga mereka boleh merasakan pimpinan Tuhan sepanjang malam. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan. Amin. Amin. Terima kasih pendeta doanya. Terima kasih Pendeta Cakra yang sudah melayani pekerjaan Tuhan malam ini. Senang Bapak mendengarkan firman Tuhan dari Pendeta Cakra dan pengalaman-pengalaman di Uni Indonesia bagian Barat. Tuhan memberkati selalu ya. Terima kasih pendeta. Rencana kita tahun lalu gagal Pak Pendeta untuk kita ke General Conference Session. Jadi tahun depan jadinya. Oke Pak. Terima kasih banyak. Dipersilakan Lloyd untuk pengumuman. Lloyd, nggak kedengaran Lloyd. Oke. Terima kasih, mohon maaf. Terima kasih kepada Pendeta Cakra Prawira yang begitu jelas dengan program yang sangat membuat hati kami untuk lebih maju, bergerak, tersentuh dengan pelayanan yang efektif di tahun milenial ini. Jadi sudah bagus, tinggal hati kita masing-masing pada malam hari ini, saudara, untuk tersentuh membantu 60 juta tadi ya, 5 tahun. Jadi saudara bisa bayangkan, kalau Gereja Colorado baik hati, silakan hubungin Pendeta Cakra Prawira di Indonesia, dan juga segala saudara yang mau turun langsung ke sana, hubungin beliau juga dalam missionary atau medical missionary, apapun yang saudara bisa, yang talenta Anda punya. Baiklah saudara, ini kami dari Gereja Colorado memberikan satu sertifikat appreciation for outstanding performance in gathering testimony dari Pastor Cakra, untuk Pastor Trisno Cakra Prawira yang sekarang ditandatangani oleh Pastor Praban Lim, Pastor pendeta kita yang baru. Baiklah, saudara-saudara, besok kita bergabung kembali jam 8 malam di tempat yang sama, yang Zoom yang sama. Pendeta David Panjaitan, Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat, akan berbicara untuk menyampaikan firman. Itulah yang kami boleh sampaikan. Terima kasih atas berkatnya, dan juga Bang Simpson atas lagunya. Tuhan berkati, silakan berbincang-bincang. Mungkin ada pertanyaan, sesuatu yang saudara masih penasaran dengan Pendeta Cakra Prawira, kami yang indah ini kami berikan. Terima kasih. Ya, dari Colorado dikoordinir aja, nggak usah masa kita hubungi Pendeta Cakra, kita aja di sini siapa yang koordinir. Jadi dikumpulin satu orang terus baru dibawa. Itu aja idenya. Baik. Mungkin saya ingin mengucapkan terima kasih dulu untuk itu untuk penghargaannya. Kalau boleh itu sertifikatnya boleh dikirim lewat WA ya, supaya menjadi kenang-kenangan. Tapi saudara Sam kasih nomornya Pendeta Cakra ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terus kemudian kalau ada mau dukung mempercepat pekerjaan di Uni, boleh mengambil satu lokasi, nanti kami akan sampaikan ke daerah setempat untuk untuk supportnya setiap tahun, 5 tahun. Kalau boleh inilah yang disupport oleh Colorado Seventh-day Adventist Church, dan itu mungkin bisa menjadi satu tonggak sejarah di tempat itu, di mana Gereja Tuhan di Colorado mensupport satu titik dari 150 titik yang ada di Uni Indonesia Kawasan Barat. Terima kasih.
Terima kasih Pak Pendeta. Thank Terima you. kasih Pak Sem. Pak Sem, terima kasih Bro, Pak Sem. sama-sama. Ini ada Pak Suyatno ini. Pak Suyatno Iya. mana ini Pak Suyatno? Iya, Pak Suyatno cuma satu. Kelas 3 itu. Ya, Pak Suyatno. Pendeta Cakra cari-cari nih. Iya, yang lalu kami ke rumahnya melawat orang tua. Ya, terima kasih pendeta. Mereka Bertemu. ada kasih tahu. Terima kasih Puji kunjungannya. Tuhan. Puji Tuhan, semua sehat mereka. Ya. Itu berapa titik tadi yang belum di mana itu pendeta? Semuanya 150 titik. Tahun ini kita mau ambil 50 titik selama 5 tahun. Dan kita sudah masuk ke 46 titik. Setiap daerah kita kasih 5 titik.